lagi. Oh, sampai jumpa lagi. Ini kan sudah jumpa. Ya, anak-anak, Paman Sam kembali menjumpai anak-anak dalam acara apa? Acara Anak Kreatif. Waduh, Paman Sam senang sekali kalau anak-anak selalu siap-siap melihat acara Dhamma TV yang namanya Anak Kreatif bersama Paman Sam. Tentu anak-anak sudah siap akan mendengarkan dongeng Paman Sam dan mengikuti karya-karya kreatif dari Paman Sam. Mesti, tetapi hari ini tentu anak-anak tidak tahu akan membuat karya kreatif apa dan akan mendongeng apa. Belum tahu kan? Nah, sekarang duduk yang anteng. Tapi jangan anteng-anteng teman-teman. Kalau anteng teman-teman nanti ketiduran ya. Boleh makan kacang, boleh makan apa saja, kue-kue yang ada di rumah. Kalau tidak ada kue di rumah ya sudah, tidak usah ngemil-ngemil, tidak usah maem-maem, menyaksikan saja, mendengarkan saja dongengan Paman Sam. Nah, dongengan Paman Sam kali ini seperti biasanya dongeng fabel, yaitu dongeng perumpamaan dan dengan tokoh binatang. Nah, sekarang Paman Sam akan mendongeng tentang kura-kura dan si kera. Kura-kura dan si kera. Nah, si kura-kura dan kera ini walaupun berbeda jenis, si kera kan lincah, bisa meloncat di sana, berlari di sana, menggantung ranting, meloncat di pohon-pohon yang besar, di semak-semak. Nah, sementara kura-kura berjalannya hanya duduk, nah gitu aja, pelan-pelan saja ya. Nah, dua karakter, dua sifat, dua perbedaan fisik karakter dan sifat dari binatang ini sangat berbeda sekali, yaitu kura-kura dan kera. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk bersahabat, tidak menjadi halangan bagi mereka untuk berteman. Nah, suatu hari dongeng itu selalu begitu. Suatu hari si kura-kura dan si kera berjalan-jalan di hutan, ya seperti di belakang Paman Sam ini, jalan di hutan itu, main-main, bernyanyi-nyanyi, mencari makanan, mencari buah-buahan, mencari daun-daunan. Pokoknya dua sahabat ini riang, suka, gembira bersama-sama. Nah, kali ini pertemuan antara kura-kura dan si kera tidak berkehendak untuk jalan-jalan. Kenapa? Ternyata si kera ini membawa dua bibit pohon pisang. Meloncat-loncat. Kura-kura, sini. Aku membawa dua bibit pohon pisang. Ayo kita tanam. Dua bibit pohon pisang, kata si kura-kura. Iya, aku membawa dua bibit pisang. Ayo kita tanam bersama-sama. Tapi kita menanam di mana? Ya, kita menanam di rumah masing-masing. Katanya si kera gitu. Di rumah kita masing-masing ya? Bagaimana kalau kita tanam di hutan ini saja? Jadi pohonku dan pohonmu berdampingan. Nanti kalau sudah besar, kita sama-sama makan bersama-sama buah pisangnya. Oh iya ya, itu ide bagus juga. Kura-kura menambahkan lagi, jadi kalau kita tanam berdampingan di hutan sini, tidak hanya kita saja yang makan nanti.
teman-temanku, saudara-saudaraku itu juga bisa makan. Apalagi kalau buah pisangnya lebat sekali. Oh iya, iya, benar sekali kura-kura. Aku setuju. Aku nanti juga teman-temanku dan saudara-saudaraku bisa makan bersama-sama di sini. Iya, yuk sekarang kita tanam. Ayo, ayo, ayo. Dengan semangat, dengan riang gembira, keduanya akhirnya menggali tanah untuk menanam bibit pohon pisang. Si kura-kura menanam pohon pisang di sebelah timur, si kera menanam bibit pohon pisang di sebelah barat. Ya, tidak berdampingan jejer ini, tetapi agak berjauhan. Menggalilah si kura-kura dengan kukunya, pelan-pelan sekali, dengan hati-hati sekali menggali tanah. Sementara si kera mungkin saking semangatnya ya, saking senangnya, membayangkan kalau besok akan sepuas-puasnya bisa makan buah pisang yang ditanam. Wah, saking semangatnya itu, dengan impian yang terlalu tinggi, si kera menggali tanah sekenanya. Tidak hati-hati seperti si kura-kura. Akhirnya digali gini, tanahnya beramburan ke sana kemari, ke depan, ke belakang, wes pokoknya menggali. Salah-salah gitu. Beda dengan si kura-kura tadi, menggalinya pelan-pelan. Gitu ya. Akhirnya lubangnya sudah sama-sama tersedia, tanahnya sudah siap untuk ditanami bibit pohon pisang. Si kura-kura kembali lagi. Si kura-kura menanam pohon pisang ini dengan hati-hati. Dibawalah bibit pohon pisang ini pelan-pelan gitu ya. Memang si kura-kura ini jalannya pelan-pelan sekali. Pelan-pelan gini ditaruh di lubang. Si kera pun juga demikian. Lalu bagaimana perbedaan cara menanam pohon pisang dari kura-kura dan si kera ini? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, anak-anak, terima kasih sekali. Anak-anak masih tetap setia di depan pesawat televisi, mendengarkan dan melihat Paman Sam mendongeng dan menunggu-nunggu karya kreatifnya. Ini juga sudah penasaran antara kura-kura dan si kera tadi, bagaimana kelanjutannya. Nah, kelanjutannya demikian. Si kura-kura menanam bibit pohon pisang ini dengan pelan-pelan, dengan sangat hati-hatinya. Sementara si kera tadi menggalinya juga awut-awutan, tanahnya beramburan. Akhirnya bibit pohon pisang tadi tidak tertimbun secara utuh, tidak tertimbun secara sempurna, hanya sekedar kena tanah sedikit saja di lubang itu. Akhirnya bibit pohon pisang itu tidak tertanam tegak begini, tapi agak roboh ini. Itu tanaman milik si kera. Berbeda dengan si kura-kura, bibit pohon pisang si kura-kura tertanam dengan tegak, sementara bibit pohon pisang si kera tertanam dengan pohon yang roboh. Timbunannya pun tidak penuh seperti timbunan si kura-kura. Nah, suatu saat
si kura-kura ini rajin menyiram, rajin merawat bibit pohon pisangnya. Sementara si kera, buat apa kan bibit pohon pisang ini sudah berair. Si kera ternyata malas ketika menanam bibit pohon pisang. Si kura-kura rajin sekali. Akibatnya apa, anak-anak? Akibatnya lama-kelamaan, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bibit pohon pisang si kera ternyata gosong, hangus kena terik matahari. Karena tidak sering disiram, tanahnya kering, akarnya kering, kemudian batang dan daunnya kering. Nah, sementara bibit pohon pisang si kura-kura karena selalu disiram setiap hari, dirawat setiap hari, tumbuh subur dan berbuah lebat. Waduh, kepunyaanku mati, tetapi punya kura-kura buahnya lebat. Kecewalah si kera. Nah, sementara si kura-kura memanggil teman-temannya, memanggil saudara-saudaranya. Hai teman-teman, hai saudara-saudaraku, ayo kita ke hutan, ayo kita ke tengah hutan. Aku menanam pohon pisang di sana, sekarang sudah berbuah. Oh ya? Benarkah kamu menanam pohon pisang di hutan dan sekarang sudah berbuah? Iya, sekarang sudah berbuah. Ayo kita ke sana. Wah, akhirnya saudara-saudara kura-kura dan teman-teman si kura-kura berbondong-bondong mendatangi pohon pisang tanaman si kura-kura. Sementara si kera tidak bisa memanggil teman-temannya, tidak bisa memanggil saudara-saudaranya untuk makan buah pisang bersama-sama karena pohon pisangnya telah lama mati, telah lama kering karena tidak dirawat. Nah, akhirnya kera mendatangi pohon pisang si kura-kura. Hei kura-kura, bagaimana pohonmu sudah bisa berbuah seperti itu? Nah, si kura-kura, ya tentu saja pohon pisangku berbuah lebat karena setiap hari aku menyiramnya, setiap hari aku merawatnya. Begitu anak-anak. Tapi sekarang aku tidak bisa memakan buah itu. Ya, itu salahmu sendiri. Kenapa kamu tidak merawat pohon yang kamu tanam? Kenapa kamu tidak menyiram pohon yang baru kamu tanam dulu? Iya ya, aku menyesal. Wah, lagi-lagi siapa ini? Si kera berpikir, si kura-kura punya pohon pisang yang tinggi, buahnya menjulang ke atas, tetapi si kura-kura tidak mungkin bisa memetik buah pisang itu. Aku punya akal. Hei kura-kura, bagaimana cara kamu memetik buah pisang itu? Si kura-kura sama-sama memandang ke teman-temannya dan saudara-saudaranya, saling berpandang-pandangan. Iya ya, bagaimana cara memetik buah pisangku ya? Iya, bagaimana cara kamu memetik buah pisang? Iya, kera, ternyata kami tidak bisa memetik buah pisang yang tinggi itu. Bagaimana cara kami memanjat? Nah, itulah aku punya jasa untukmu. Aku akan memanjatkan pohon pisangmu dan aku akan memetikkan pisang-pisang ini untuk kalian. Oh, baiklah kalau begitu. Aku tunggu di bawah pohon ini. Wah, kata kura-kura begitu. Wah, semua kura-kura berada di bawah pohon pisang. Ada 4 kura-kura menanti di bawah pohon pisang. Sementara si kera
2-3 loncatan saja sudah sampai di buah pisang di atas. Wah, si kura-kura hanya menengadahkan kepala ini sambil menunggu si kera memetik buah pisang. Nah, tetapi rupa-rupanya si kera curang. Dipetiklah 1 buah pisang. Petik 1. Hai kura-kura, aku tidak ingin kalian merasa sakit, tidak ingin kalian merasa kecewa. Itulah sebabnya pisang ini aku makan dulu. Kalau enak, baru aku petikkan yang lain. Kalau pisang ini beracun, apalagi pasti aku tidak akan memetikkanmu lagi. Ini aku coba dulu ya. Wah, akhirnya si kera makan 1 buah pisang. Wah, dimakan sampai habis. Ternyata bilang pada kura-kura lagi, kura-kura, ternyata pisang ini terasa pahit. Coba aku petikkan yang 1 lagi ya. Wah, petik 1 lagi, dikupas lagi, dimakan lagi 2 pisang, 1 pisang. Dimakan lagi, bilang lagi sama si kura-kura, yang petikan yang kedua ini ternyata agak keras, tidak enak dimakan, rasanya hambar. Si kura-kura dan saudara-saudaranya hanya mangut-mangut begini saja, mempercayai apa yang dikatakan oleh si kera. Nah, akhirnya kura-kura hanya menunggu si kera menghabiskan hampir separuh dari pohon pisang itu tanpa mau memberikan kepada si kura-kura. Nah, akhirnya bagaimana? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak masih setia di Anak Kreatif bersama Pak Mansha mendongeng dan membuat karya kreatif. Nah, kita lanjutkan ya, supaya nanti waktunya tidak terlambat ya. Pak Mansha melanjutkan. Tadi si kura-kura akhirnya berpikir, wah, ini jangan-jangan kita ditipu oleh kera ya. Buktinya sudah makan hampir separuh tandan, tetapi semua dikatakan pahit, hambar, keras, kecut. Wah, kita pasti ditipu. Ya, pasti kita ditipu. Itu kera pasti nipu. Hai kera, kenapa kamu tidak menjatuhkan pohon pisang itu untuk kami? Aku kan sudah bilang bahwa aku tidak mau menyakiti kalian semua. Aku harus mencoba. Kalau ini membuat kalian sakit, bagaimana? Aku sekarang tidak percaya lagi sama kamu. Masa buah separuh tandan itu tidak ada yang layak untuk kami makan? Aku tidak percaya lagi sama kamu. Kamu pasti menipu kami. Wah, akhirnya si kura-kura semua sepakat menggoyang-goyang pohon pisang. Akar roboh. Nah, si kera ketakut. Jangan, kenapa kamu goyang-goyangkan pohon pisang ini? Aku tidak peduli. Kamu memang penipu. Wah, akhirnya pohon pisangnya digoyang-goyang sama keempat kura-kura ini. Akhirnya robohlah pohon pisang, dan si kura-kura tertimpa pohon pisang. Itu tertimpa pohon pisang. Nah, pisangnya kan berhamburan karena jatuh itu tadi. Nah, si kura-kura mengambil buah-buah pisang yang tersisa, sementara si kera kesakitan tertimpa oleh pohon pisang. Keempat kura-kura tidak menolong sama sekali. Keempat kura-kura ini membawa pisang, pulanglah ke rumahnya, meninggal
meninggalkan si kera kesakitan tertimpa pohon pisang karena perbuatannya sendiri. Nah, itulah akhir dari dongeng yang Paman Sam dongengkan kali ini antara kura-kura dan kera. Hikmahnya apa? Ya hikmahnya ya anak-anak kalau punya apa-apa jangan serakah, jangan hanya dimiliki sendiri, harus berbagi, begitu. Kemudian anak-anak harus cerdas, tidak mudah dimakan, tidak mudah termakan omongan teman, tidak mudah dikacau teman, tidak mudah ditipu teman. Begitu, harus cerdas menghadapi teman, sahabat, saudara, harus punya pikiran yang tajam dan cerdas, supaya tidak ditipu seperti kera menipu kura-kura tadi. Nah, akhirnya seperti itu, yang menipu akhirnya mendapat celaka, yang ditipu akhirnya juga rugi. Mestinya bisa berbagi pohon pisang yang banyak, akhirnya hanya mendapat sedikit. Nah, itulah hikmah dari dongeng Paman Sam kali ini tentang kura-kura dan kera. Nah, sekarang Paman Sam akan memberikan satu karya kreatif. Nah, lagi-lagi Paman Sam ini kalau kalian punya ini kertas-kertas bekas, kertas-kertas bekas seperti ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya ini digunting seperti ini. Gini, gunting seperti ini. Tidak beraturan, tidak apa-apa, tidak. Terus ini dari tepi ujung sini dipertemukan sini, kemudian di sini dilem. Nah, misalnya kalau tidak ada lem ya sudah, diisolasi. Pokoknya bagaimana cara merekatkannya, merekatkan gini. Nah, kemudian bagaimana? Terus kita mengukur seperti ini. Ini kita membuat bulatan seperti ini. Nah, diukur seperti ini tadi. Lebihnya digunting-gunting seperti ini. Seperti gini. Gunting-gunting kecil gini. Ditekuk seperti begini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk alasnya, untuk alas dari bulatan itu tadi. Untuk alas bulatan itu tadi, kemudian dimasukkan sini, ditempelkan begini. Nah, caranya bagaimana supaya ini menempel? Ya sudah, dilem saja. Misalnya begitu. Kalau tidak ada lem bagaimana? Diisolasi. Pokoknya prinsipnya bahwa bulatan di bawah ini harus menempel di bawah sebagai alasnya, seperti ini. Nah, kemudian diisolasi. Mana isolasinya? Begini, diisolasikan keliling ini seperti ini. Sudah diisolasi seperti ini. Nah, ini ditempelkan. Ditempelkan begini. Nah, sudah seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Jadilah seperti gelas. Jadilah ini gelas plastik. Nah, ini gelas plastik. Ini gelas bikinan Paman Sam. Bikinan anak-anak juga harus bikin juga. Nah, tetapi ini kan masih polos, kurang bagus ya. Misalnya, nah, supaya agak ada hiasannya, ini kalian boleh mewarnai, boleh mengecat dengan cat air atau dengan krayon atau dengan spidol warna, terserah, asal ini ada
hiasannya, atau dicarikan pita, boleh saja, dikasihkan renda boleh. Kalau tidak ada ya kita cari kertas-kertas bekas seperti ini, yang penting ada warnanya. Nah, kita pilih warna yang coklat dulu, misalnya begitu, warna coklat. Kita tempel seperti ini, warna coklat. Wah, ini lemnya tidak begitu nempel ini. Begini. Terus warna hitam, misalnya begitu, tempelkan sini. Terus warna apa lagi ya? Coklat lagi misalnya. Ditempel-tempelkan sini. Nah, sudah ada hiasannya. Sudah ada hiasannya seperti ini, sudah ada hiasan. Wah, ini banyak sekali dihias. Kertasnya juga kertas-kertas bekas saja ya, bekas-bekas, pokoknya ada warnanya. Dikasih yang putih ya boleh, ini karena ini baliknya berwarna, baliknya putih ya sudah, dikasih aja warna putih, misalnya baliknya yang ditempel. Seperti ini. Begini sudah menjadi hiasan. Lah, fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah bisa untuk tempat pensil. Nah, seperti ini misalnya pensil atau ballpoint, atau gunting, atau apa saja, fungsinya seperti ini. Jadi kalau ini yang gelas asli, seperti ini, buat tempat ballpoint. Ya, tidak jauh berbeda karya kalian, karya kreatif, anak Indonesia harus kreatif, tidak harus beli, tetapi membuat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar sudah bisa untuk tempat pensil, tempat ballpoint, tempat apa saja seperti gelas yang asli ini ya. Itulah anak-anak, dongeng Paman Sam di Anak Kreatif kali ini, sekaligus karya kreatif Paman Sam kali ini. Kalian boleh berkreasi apa saja, tidak boleh takut salah, tidak boleh takut hasilnya jelek. Yang penting kalian berkarya, lama-lama karya itu akan menjadi sempurna dan baik. Asal anak-anak Indonesia selalu kreatif, tidak takut salah untuk membuat sebuah karya, apalagi karya seni apa saja, karya kriya apa saja ya. Itulah Paman Sam akhirnya harus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga di episode mendatang Paman Sam bisa bertemu lagi dengan anak-anak, bisa mendongeng lagi, bisa membuat karya-karya kreatif yang lain. Sampai jumpa.